Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Tujuan membaca permulaan adalah agar siswa dapat mengenal huruf, serta membaca kata dan kalimat sederhana dengan lancar dan tepat. Jenis-jenis metode membaca permulaan. Yang pertama ada metode abjad atau alfabet. Yang kedua metode eja atau spelling method. Yang ketiga metode suku kata atau syllabic method. Yang keempat metode kata atau whole word method. Yang kelima metode kalimat atau global atau sintaksis method. Yang keenam metode SAS atau struktural analitik sintaktik. Metode abjad atau alfabet adalah metode pengajaran dengan memperkenalkan huruf yang dilafalkan menurut bunyinya dalam abjad. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tahap pelaksanaan metode abjad. Yang pertama, memperkenalkan abjad dari A sampai Z kepada siswa. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua, menyanyikan lagu alfabet agar siswa mudah mengingat abjad. Contohnya seperti berikut. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Metode eja. Metode eja adalah lanjutan dari metode abjad, di mana seorang siswa mempelajari abjad dari A sampai Z dan mampu melafalkan dan membedakannya. Selanjutnya, siswa merangkai abjad menjadi satu suku kata. Langkah pelaksanaan metode eja. Yang pertama dimulai dengan pengenalan dan pemahaman akan abjad. Yang kedua, setelah siswa dapat membedakan dan melafalkan abjad, maka abjad tersebut dirangkai menjadi satu suku kata. Contohnya B, U, K, U. B, U, bu, K, U, ku. Menjadi buku. Langkah pelaksanaan metode eja yang ketiga ialah setelah siswa dapat mengeja satu suku kata, selanjutnya mengeja satu kalimat. Contohnya I, N, I, M, E, J, A, S, A, Y, A. I, N, ini. M, E, me, J, A, ja, S, A, sa, Y, A, ya. Ini meja saya. Yang keempat, pelaksanaan metode harus dilakukan secara rutin agar siswa menjadi lancar dan fasih dalam mengeja kalimat. Metode suku kata atau syllabic method adalah suatu metode yang memulai pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata. Kemudian, suku-suku kata itu dirangkai menjadi kata yang terakhir merangkai kata menjadi kalimat. Misalnya, B-U-K-U, buku. Kemudian, metode kata, whole word method. Metode kata adalah proses perangkaian suku kata menjadi kata. Kata menjadi kalimat sederhana, kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau penguraian bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan-satuan bahasa terkecil di bawahnya, yakni dari kalimat ke dalam kata, dari kata ke dalam suku kata. Langkah pelaksanaan metode kata. Yang pertama, pengenalan suku kata. Contohnya ba, bi, bu, be, bo. Ca, ci, cu, ce, co. Da, di, du, de, do. Yang kedua, suku kata dirangkai menjadi kata-kata bermakna. Contohnya babi, cuci, kaki, babu, dada, kuku.
Yang ketiga, kata-kata bermakna dibentuk menjadi kalimat sederhana. Contohnya, kaki saya, cuci muka, baca buku. Metode kalimat atau global sintaksis method. Metode kalimat adalah proses pengenalan yang diawali dengan menyajikan beberapa kalimat global. Untuk membantu pengenalan tersebut biasanya digunakan pula gambar yang sesuai atau relevan. Langkah pelaksanaan metode kalimat. Yang pertama, guru memberikan sebuah kalimat atau lebih. Kemudian, guru menunjukkan gambar yang sesuai dengan kalimat yang disampaikan. Contohnya, ini buku saya, dengan menunjukkan buku. Yang kedua, ini adik saya, dengan menunjukkan sebuah gambar. Metode SAS atau Structural Analytic Synthetic. Metode SAS adalah metode yang mengawali pembelajaran dengan menggunakan kalimat utuh. Langkah pelaksanaan metode SAS. Yang pertama, siswa mengubah kalimat utuh menjadi kata-kata. Contohnya, saya pergi ke pasar menjadi saya pergi ke pasar. Yang kedua, siswa mengubah kata-kata menjadi suku kata. Contohnya, saya pergi ke pasar menjadi saya pergi ke pasar. Yang ketiga, siswa mengubah suku kata menjadi huruf. Contohnya, saya pergi ke pasar menjadi SAYAPERGIKEPASAR.